Orang kita banyak yang bilang, Manila mah vibes-nya kayak Jakarta, tapi di tahun 80 atau 90-an. Jalan-jalan ke luar negeri tapi ke Manila, Filipina, buat apa itu kayak mirip banget sama Jakarta. Manila itu nggak banyak yang bisa dieksplor. Mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau bisa kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling dan konten storytelling. Selamat datang di video persiapan. Pokoknya sebelum gue keluar negeri, insya Allah gue akan bikin series ini kayak persiapan-persiapan gue keluar negeri. Waktu itu udah pernah bikin persiapan ke Istanbul. Terus udah kemarin banget baru bikin persiapan ke Tokyo. Kalian mending nonton video itu. Karena video itu awal mula dari video ini. Jadi video ini adalah lanjutan video itu. Ya harapannya dengan video-video persiapan-persiapan kunjungan Romi sebelum traveling ke luar negeri ini bisa jadi referensi buat kalian. Jadi kalian juga tahu apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, ke kota atau negara yang pengen gue tuju juga. Nah, sebenarnya gue itu jujur sama seperti kebanyakan orang Indonesia atau orang Jakarta lainnya, kayaknya kalau misalnya ada dedicated trip, gue emang booking tiket sengaja ke Manila, Filipina, emang pengen kesana doang, itu gue belum mau sih. Karena dari video-video yang gue cari referensinya, ini bandingin deh. Di Tokyo gue nge-save video referensi banyak banget, karena emang banyak banget yang bisa diekspor di Tokyo. Nah kalau di Manila ini gue bingung, cuman ada segini doang yang gue save, karena emang kelihatannya nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor ya. Makanya gue belum mau kayak dedicated trip ke sana. Nah, tapi ada kabar baik nih kemarin. Kemarin ketika gue lagi nyari tiket ke Jepang, ada Philippine Airlines yang menawarkan tiket murah. Walaupun murah, tapi udah full service, ada bagasi, ada makanan. Makanya gue gas aja. Jadi sekali trip itu gue bisa ke Tokyo dan bisa juga ke Manila. Nah yang ke Manila ini nanti pulangnya. Jadi habis dari Tokyo naik Philippine Airlines, transit dulu di Manila, layover selama 15 jam lebih. Nah habis itu gue mau keluar kan, mau eksplor kota Manila. Karena asumsi orang awam kayak gue, Manila nggak banyak yang bisa dieksplor. Makanya menurut gue sehari aja mungkin cukup gitu. Persiapan pertama, bukan tiket pesawat ataupun bukan tiket hotel, karena emang gue cuma layover 15 jam. Jadi yang pertama itu udah pasti transport dari bandaranya ke city center. Nah, bandara Manila kan Naya Aquino International Airport atau Naya. Gue udah lihat beberapa referensi, lihat beberapa vlog. Itu tuh gue masih kesusahan gitu untuk nyari transportasi yang enak dari bandara ke city center gitu. Kayak ada bus, tapi gue nggak ngerti coy, ini kayak gimana maksudnya. Sumpah gue nggak ngerti. Terus juga nggak banyak yang nggak banyak video-video yang bener-bener ngejelasin secara detail gimana dari bandara naik bus ini gitu. Terus yang kedua, untuk naik transportasi kayak kereta bandara, sebenarnya tuh kalau kita lihat dari Google Maps tuh ada pilihannya, kita bisa naik LRT. Tapi LRT-nya sendiri tuh nggak deket sama terminal bandara. Jadi nggak kayak di stasiun, kayak Bandara Suta tuh yang ada stasiun KA bandara itu. Jadi kayak deket gitu, kayak bisa naik kereta Kalayang gitu. Ini tuh kayaknya harus naik bis dulu sebelum ke LRT-nya. Jadi gue bingung. Nah, akhirnya opsi terbaik adalah gue sepertinya akan naik Grab aja. Di sana juga ada Grab, guys. Nah, Grabnya ini setelah gue research, ternyata harganya itu sekitar 400 peso atau sekitar 200 ribu rupiah. Ya, mirip-mirip lah sama kayak bandara sini, Grab di Bandara Suta sini. Jadi gue itu bolak-balik 400 ribu, pergi dan pulangnya. Dan itu bayarnya bisa pakai Mastercard. Jadi kan gue ada kartu debit BCA dan itu terhubung ke Mastercard. Jadi gue Grabnya udah langsung otomatis gitu, kepotong dari kartu debit gue. Oke, persiapan kedua. Persiapan kedua ini tuh itinerary. Itinerary gue kemarin cuman bikin 3 tempat doang coy. Karena kan gue tuh sekitar 15 jam ya. Pokoknya dari jam 5 pagi, mungkin gue bisa keluar bandaranya baru bisa sekitar jam 6 atau jam 7. Terus gue ada penerbangannya lagi jam 8 malam. Tapi gue mau balik bandaranya sebelum malam, kayak jam 5-an mungkin. Jadi ya 3 tempat aja sih. Jadi yang paling pertama itu adalah Intramuros. Intramuros ini tuh kayak kalau di Jakarta kayak kota tua gitu, kayak tempat bersejarah. Jadi isinya kayak bangunan-bangunan tua, terus juga ada benteng,
ada museum, ada gereja gitu. Terus habis itu gue mau ke, Muslim Town, Guayapo kalau nggak salah namanya. Nah ini Muslim Town wajib banget sih buat gue kunjungin. Gue pengen tahu kehidupan masyarakat Muslim di Manila tuh gimana. Nah itu berhubungan sama makanan. Pokoknya nanti gue mau jajan-jajan itu harus di daerah Muslim Town yang udah jelas-jelas halal ya guys ya. Karena sebenarnya gue tuh pengen coba Jollibee, itu kayak KFC atau fried chicken brandnya Filipina yang terkenal di sana. Cuman walaupun dia ayam gitu kan ya, itu belum ada sertifikat halal. Jadi buat Muslim sih nggak dianjurkan ya. Makanya gue nggak bisa bebas makan di Manila. Jadi gue ke Muslim Town aja, ke daerah Cotabato yang di sana ada Grand Mosque, ada masjid yang gede juga, lumayan gede. Terus juga di sana tuh banyak makanan halal, jadi gue nggak perlu repot-repot lagi. Nah, itu gue pengen explore area Muslim itu. Terus habis itu gue pengen ke mall. Katanya mall di sana bagus, kayak SM Mall of Asia, itu bagus juga. Terus katanya ada Grand Venice Canal, itu juga katanya bagus. Nah, gue antara dua mall itu sih pengen gue datengin. Menurut kalian gue harus datengin yang mana guys? Nah, kelar 3 tempat itu mudah-mudahan kelarnya di sekitar jam 5-an ya. Jadi habis itu gue langsung balik lagi cabut ke bandara. Pokoknya gue mau 4 atau 5 jam sebelum keberangkatan gue udah sampai di bandara biar hati gue tenang. Persiapan ketiga, internet roaming. Nah, sebenarnya gue kan pakai Telkomsel ya kartunya. Terus gue lihat di aplikasi My Telkomsel ada tuh pilihan murah, cukup murah menurut gue. Ini 20.000 1 GB. Terus ada juga yang 3 GB 50.000. Ini gue bingung nih. Kayaknya 1 GB aja cukup ya. Gue cuman harus ngeluarin 20.000 nih. Untung banget gak sih? Gas aja kali ya ngambil yang 20.000 1 GB. Persiapan keempat, bawa uang berapa? Kan seperti gue bilang tadi, gue ngeluarin uang buat penginapan. Jadi gue tuh cuman transport sama makan sama tempat wisata. Nah yang transport kayak nanti Grab dari city center ke dari bandara ke city center, dari bandara ke city center, dari city center ke bandara gue pakai Mastercard kan. Jadi udah langsung terhubung ke Grab-nya. Terus habis itu nanti juga kalau misalnya gue naik Grab bike kayak dari satu destinasi ke destinasi lainnya, gue naik Grab bike misalnya, yaitu kepake Mastercard lagi. Terus habis itu gue cuma nyiapin buat makan sama buat tempat wisata kayak Intramuros, kayak Fort Santiago gitu-gitu. Pokoknya ya udah uang gue khususkan untuk makan dan tempat wisata. Dan tempat wisata juga nggak banyak kan, jadi pasti murah. Mungkin gue perkiraan ya, gue belum nuker nih ke money changer. Gue kayak pengen bawa sekitar 500.000 aja. Menurut kalian cukup nggak ya guys ya? Apa kekurangan, apa kelebihan 500.000? 500.000 mungkin 1.000 peso. Alhamdulillah ini udah sampai di akhir video. Kayaknya gue cuma akan nyiapin 4 persiapan itu aja guys untuk trip ke Manila, untuk ke layover ke Manila. Oke. Kalau misalnya kalian udah pernah ke Manila dan ada tips-tips tertentu, gue harus mobilitasnya gimana, harus naik LRT atau MRT-nya gimana, naik Grab-nya gimana, atau gue harus ngunjungin tempat apa, gue harus nyobain makan apa, boleh banget ketik di kolom komentar ya, biar bisa gue baca. Nah, kalau misalnya abis itu, kalian juga tungguin vlog gue di Manila. Nanti gue akan bikin beberapa vlog di Manila. Kalau misalnya udah tayang vlog itu, gue taruh di link deskripsi di bawah ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.